Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai 3 prinsip pokok hidup dalam tubuh Kristus. Kolose 1 ayat 18 mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam tubuh Kristus terdapat banyak anggota. Semua anggota bersatu dan mempunyai kegunaannya masing-masing. Allah tidak menyuruh semua anggotanya serupa, melainkan menyuruhnya menjadi anggota yang berlainan, seperti dalam Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ada 3 prinsip pokok yang tidak dapat dihindari untuk hidup di dalam tubuh Kristus. Yang pertama, hubungan dengan kepala. Ketika seorang Kristen mempersembahkan dirinya, berarti ia hendak menjadi orang yang patuh kepada Tuhan. Lalu bagaimana jika ia tidak patuh? Ia akan dianggap anggota tubuh yang lumpuh, yang tidak dapat tunduk di bawah pengaturan kepala. Di mana ada hayat, di situ ada kekuasaan. Jadi jika kita menolak kuasa, tak mungkin kita menerima hayat. Jadi prinsip pokok yang pertama adalah patuh kepada kepala. Yang kedua, hubungan dengan tubuh. Hubungan kita dengan kepala ialah patuh, sedangkan hubungan kita dengan tubuh ialah bersekutu. Hayat tubuh Kristus tergantung pada persekutuan. Tanpa persekutuan tubuh akan mati. Persekutuan yang dimaksud adalah anggota yang satu mendapat bantuan dari anggota yang lain. Contoh nyata dalam kehidupan kita, ketika mulut kita berbicara, kita juga memerlukan telinga untuk mendengar kritikan atau saran dari orang lain, agar perkataan yang kita sampaikan lebih baik lagi. Ada orang Kristen yang tidak mengerti prinsip persekutuan, sehingga ia selalu sendiri saja menuntut perkara rohani, sendirian berdoa, mengerjakan segala hal. Ia mau menjadi mulut juga mau menjadi telinga. Tetapi orang yang mengenal Allah takkan berbuat demikian. Ia memerlukan persekutuan. Yang ketiga, kedudukan sebagai anggota. Apabila kita telah nampak bahwa hayat tubuh itu berdasarkan persekutuan dan saling membantu, maka di hadapan Allah kita tidak dapat menjadi orang yang meluluh menghamburkan hayat. Tetapi kita harus menjadi orang yang menyuplai hayat. Maksudnya adalah sebagai anggota tubuh yang bersekutu, kita harus saling mendoakan, memberi semangat agar jangan ada pada kita anggota tubuh yang cacat. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dalam hal ini bukan sengsara dan sukacita saja, tetapi soal hayat. Ada orang yang menyuplai hayat dalam tubuh, ada pula yang bisa menerima hayat dari tubuh. Kita harus memiliki keduanya. Kita membutuhkan suplaian hayat dari saudara-saudari kita. Kita juga perlu menyuplai bagi saudara-saudari kita. Jadi saudara-saudari, marilah dari kenikmatan ini kita perlu menyadari 3 prinsip hidup dalam tubuh Kristus. Kita harus tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, kita harus menikmati hayat tubuh, dan bersamaan dengan itu juga menyuplai hayat. Sehingga dari ketiga prinsip itu kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.